صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode kali ini kita akan membahas terkait profil singkat pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dijanjikan oleh Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkap beliau adalah Mirza Ghulam Ahmad. Beliau dilahirkan di Kadian, India pada tanggal 13 Februari tahun 1835. Kadian terletak sekitar 11 mil dari Batala, 35 mil dari Amritsar, dan 70 mil dari kota Lahore. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan pada hari Jumat dan terlahir kembar. Namun, saudara kembar beliau wafat sesaat dilahirkan. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad berasal dari keluarga terpandang di Kadian. Secara silsilah, beliau adalah keturunan Haji Barlas, raja kawasan Kesh. Tatkala Amir Tughlaq Temur menyerang Kesh, Haji Barlas keluarga terpaksa melarikan diri ke Khorasan dan Samarkand dan mulai menetap di sana. Tetapi pada abad ke-16 Masehi, seorang keturunan Haji Barlas yang bernama Mirza Hadi Beg beserta 200 pengikutnya melakukan hijrah ke India dan menetap di kawasan Sungai Bias. Mirza Hadi Beg adalah seorang ilmuwan. Kemudian beliau diangkat sebagai qadhi atau hakim oleh pemerintah pusat di New Delhi. Oleh karena kedudukannya sebagai qadhi itulah, maka tempat tinggal beliau kemudian disebut Islampur Qadi, yang lambat laun kata Islampur hilang dan tersisa nama Qadi, dan di kemudian hari disebut Qadian. Ayah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bernama Mirza Ghulam Murtado. Beliau adalah seorang hartawan dan seorang tuan tanah, sehingga sebagian besar waktunya tercurahkan untuk masalah-masalah duniawi. Namun lain halnya dengan Mirza Ghulam Ahmad. Beliau sedari dini lebih mencurahkan waktunya ke dalam urusan dan perkara rohani, sehingga beliau sangat lekat dengan ibadah, mengkaji ilmu Al-Quran, dan menghabiskan waktunya di dalam masjid. Sejak kecil pun, beliau mendapatkan pendidikan yang mumpuni. Di bawah bimbingan seorang guru privat, beliau mempelajari ilmu agama, ilmu bahasa Arab, kajian kitab klasik, dan ilmu ketabiban dari sang ayah. Sehingga wajarlah, di usia masih sangat muda, beliau menjadi pusat ilmu bagi kawan-kawan seusianya. Bahkan di usia 28 tahun, beliau menjadi tempat bertanya dan belajar beberapa tokoh-tokoh dari agama-agama yang lain. Pada saat beliau muda, gerakan kristenisasi di India sangat masif. Para pendeta giat menyebarkan ajaran Kristen hingga ke kampung-kampung, sehingga banyak orang-orang yang berpindah agama menjadi Kristiani. Banyak juga dari kalangan tokoh Muslim yang kewalahan saat menghadapi serangan dalil para pendeta. Namun lain halnya jika para pendeta berjumpa dan berdiskusi dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Mereka semua mengakui keunggulan ilmu beliau. Bahkan ada seorang pendeta Kristen yang terkemuka saat itu, yang bernama Mr. Butler M.A. Ia bekerja di Scott Mission di Sialkot dan sering bertukar pikiran dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dia sangat tertarik dengan kedalaman ilmu beliau. Tatkala Mr. Butler hendak kembali ke negerinya, ia datang menemui Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam untuk berpamitan dan berbincang-bincang beberapa saat untuk kemudian ia pulang ke negerinya. Dalam perjalanan hidupnya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam atas perintah ayahanda beliau pernah bekerja di kantor pemerintahan di kota Sialkot. Namun hal ini hanya berjalan sekitar 4 tahun saja. Setelah itu beliau kembali ke Kadian untuk memperdalam ilmu agama dan ilmu rohani. Beliau tidak menyukai hal dunia
bukan berarti pemalas ataupun orang yang tidak suka bekerja. Justru beliau adalah orang yang sangat rajin dan suka bekerja keras. Pada tahun 1876, di saat usia beliau sekitar 40 tahun, ayahanda beliau sakit parah. Dan beliau pun lalu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala berupa untayan kalimat dalam Al-Quran, yakni was-samai wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Melalui wahyu ini, Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya menyatakan bahwa ayahmu akan segera wafat dan mulai hari ini aku yang akan menjadi pelindung bagimu. Tak lama dari wahyu tersebut, beliau pun mendapatkan wahyu lainnya yang mengabarkan tentang kewafatan ayahanda beliau. Wahyu tersebut pun berasal dari untayan ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 36. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Sudah wajar bila kabar kewafatan ini akan membuat hati beliau menjadi sedih dan diliputi rasa khawatir. Oleh sebab itu, melalui wahyu ini, Allah Ta'ala menegaskan bahwa Allah Ta'ala yang akan menjaga dan melindungi beliau di masa kemudian. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda, dengan wahyu ini hati saya menjadi teguh, bagai luka parah yang tiba-tiba menjadi sembuh dan pulih karena suatu obat. Setelah mendapat wahyu ini, saya menjadi yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan menolong saya. Kemudian, saya memanggil seorang pemeluk agama Hindu di Kadian yang bernama Malawamal dan menceritakan semua kejadian itu kepadanya. Lalu saya serahkan tulisan wahyu itu kepadanya dan menyuruhnya pergi ke Amritsar agar meminta tolong kepada Hakim Maulwi Muhammad Syarif Kalanauri untuk mengukirkan wahyu tersebut pada sebuah mata cincin berupa stempel atau cap. Untuk menyelesaikan urusan ini, saya sengaja memilih orang Hindu agar ia menjadi saksi tentang kabar gaib itu. Maka cincin cap itu diselesaikan oleh Maulwi tersebut dengan harga 5 rupis. Kemudian oleh Malawamal diserahkan kepada saya. Setelah kewafatan ayahanda beliau, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam semakin sering mendapatkan petunjuk samawi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa mimpi yang benar, ilham, kasyaf, dan wahyu. Dan atas hal tersebut, beliau semakin menggiatkan mujahadah dalam ibadah. Keberkatan pun kemudian turun atas beliau. Perlahan namun pasti, beliau lalu bertransformasi menjadi sosok rohaniawan dan intelektual muda yang sangat dihormati. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mulai mengkhidmati agama Islam dengan cara menyusun buku yang berisikan dalil-dalil jitu untuk menghalau setiap tuduhan, caci maki, dan fitnah yang dialamatkan kepada agama Islam dan kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban tersebut disampaikan dalam selebaran, tulisan di surat kabar, dan buku-buku. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, nama beliau begitu masyhur di kalangan Muslim India sebagai pembela Islam. Lambat laun, banyak pihak yang kemudian datang kepada beliau, belajar dan mencari berkat atas ilmu beliau. Beliau pun kemudian semakin termasyhur. Namun hal tersebut tidak membuat beliau menjadi lupa diri. Bahkan beliau semakin kuat di dalam beribadah. Sehingga datanglah kabar gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua pengkhidmatan beliau kepada agama Islam akan mendapatkan kemajuan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betul saja, pasca beliau mengasingkan diri untuk beribadah, pada tahun 1880, beliau berhasil menulis sebuah buku yang luar biasa yang berjudul Barahin Ahmadiyah. Buku ini berisikan dalil pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW atas hinaan dan caci maki dari berbagai kalangan. Buku Barahin Ahmadiyah meraih sambutan yang luar biasa dari kalangan kaum muslimin India. Bahkan banyak tokoh muslim yang mendaulat beliau sebagai the champion of Islam atau pahlawan agama Islam.
Buku beliau ini benar-benar memukau dan menjadi senjata ampuh bagi kaum muslimin India dalam membantah segala tuduhan dari kalangan eksternal. Karya beliau ini lantas menjadi referensi kuat untuk menunjukkan kebenaran Islam. Selain berisi pembelaan terhadap Rasulullah SAW, buku ini pun berisikan tantangan kepada berbagai pihak. Jika ada yang sanggup menjawab isi buku tersebut, maka beliau telah siapkan hadiah berupa uang sebesar 10.000 rupiah. Suatu nilai yang sangat fantastis saat itu. Namun faktanya, tiada yang sanggup menjawabnya hingga hari ini. Para ulama Islam saat itu benar-benar menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Salah satu ulama besar yang menunjukkan hormatnya adalah Maulwi Muhammad Hussein Batalwi, yang mana beliau secara terbuka menyampaikan pujiannya kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ulama besar lainnya yang memuji beliau adalah Hazrat Maulwi Nuruddin. Selain sebagai ulama yang terkemuka, beliau pun adalah seorang tabib khusus Maharaja Jammu dan Kashmir. Hazrat Maulwi Nuruddin begitu hormat dan kagum kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, sehingga beliau memutuskan untuk menjadi muridnya dan meninggalkan semua kemuliaan duniawi di istana kerajaan. Buku Barahin Ahmadiyah semakin lama semakin mengambil tempat yang istimewa di hati umat Islam, sehingga banyak pihak yang mengajukan permohonan agar Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam berkenan mengambil baiat atas mereka. Namun, permintaan tersebut selalu beliau tolak dengan alasan belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akhirnya tibalah waktunya. Pada bulan Desember 1888, melalui petunjuk samawi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam diperintahkan untuk mengambil baiat. Baiat pertama diselenggarakan di kota Ludhiana pada tanggal 23 Maret 1889 di rumah seseorang bernama Mia Ahmad Jan. Pada hari itu, kurang lebih 40 orang telah berbaiat. Dan setelah itu, berangsur-angsur semakin banyak orang yang baiat kepada beliau.